Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Ari Prime Arion. Kali ini alhamdulillah kita kemarin tuh sempet jalan-jalan ke Bogor dan Cianjur nih. Lihat gimana keseruannya jalan-jalan ala kami. Ada tips and tricksnya juga ya biar nggak over budget. Oke, let's check it out. Kita kemarin waktu di puncak itu nginep 2 malam. Hari pertama itu nginep di Hotel Cokro ya, dan ini front office-nya di Hotel Cokro. Kemarin itu kita kebagian di Hotel Cokro 5 dan ini kita harus check-in-nya itu di Hotel Cokro 3. Kalau di via Traveloka nantinya akan kita diarahin maps-nya itu nantinya akan di Hotel Cokro 3. Di sini kita akan dikasih tahu hotelnya itu di mana, dan nantinya kita akan ngasih deposit tuh di situ 150.000, tapi nanti kita waktu check out itu kita ambil lagi tuh 150.000-nya. Jadi semacam buat jaminan gitu. Nah, di sini hotel Cokronya itu ada di ke atas lagi, sekitar jaraknya itu 1 kilo lah ya. Dan nantinya tenang aja, kita akan diantar tuh sama orang-orang yang ada di situ. Paling kita tinggal nambahin tip aja untuk istilahnya uang bensin lah ya, karena itu kan memang daripada kita kesasar ya. Nah, ini kalau yang Hotel Cokro Cokro 3 itu banyakan villa. Untuk menuju ke Hotel Cokro 5 itu kira-kira ya 15 menitan lah, dan itu yang kaos warna merah itu yang nganter kita tuh kemarin ya. Dan benar-benar jalannya itu menanjak pol ya. Sampai kemarin kalau misalkan memang mobilnya itu nggak kuat ya, kayaknya harus ngecek lagi deh mobilnya itu jangan sampai dipakai karena takutnya nggak kuat nanjak. Lalu dan ini waktu kita perjalanan itu samping-sampingnya itu bener-bener view-nya bagus banget, karena memang kita itu sesuai dengan judul ya, ke puncak, jadi harus lagunya itu naik ke puncak gunung. Dan nantinya kalau kita udah nyampe ke hotelnya, oh asli itu bagus banget. Dengan harga segitu ya, dengan view yang bagus ya, kayaknya kebayar deh gimana perjalanan nanjaknya. Tapi dengan dibayar dengan view-nya itu saya rasa udah capeknya itu otomatis hilang. Jadi kalau yang udah penat dengan suasana, mungkin kebiasaan kita ya, suasana, kalau saya sih suasana yang biasa yang melihat itu pantai. Nah ini saya melihatnya gunung-gunungan nih, dan kebetulan di Cokro 5 itu benar-benar view-nya itu bagus banget. Gunungnya bagus, hutannya bagus, ijo-ijonya bagus, bawahnya kotanya itu nanti kalau malam kelihatannya bagus banget. Nah ini kita udah sampai tuh di hotelnya. Hotelnya tinggi memang, tapi jangan salah ya, tetap alhamdulillah liftnya tidak dalam masa perbaikan ya, jadi kita tidak perlu repot-repot naik tangga. Nah, saya kesini itu 2 keluarga dan kita nginepnya sendiri-sendiri ya, tentunya bayar-bayar sendiri-sendiri. Nah, ini kamar kita nih, dan itu surprise banget. Sebenarnya nggak surprise juga sih, karena kemarin tuh saya nyari di Traveloka itu emang tujuannya yang pertama adalah bednya yang banyak, karena satu keluarga lagi teman saya itu bawa anaknya tuh 4, jadi bayi-bayi, jadi harus bener-bener nyari bednya itu yang besar. Dan kebetulan nih ya, malah lebih dari ekspektasi, karena saya pikir itu yang single bed tapi dijadiin 4 gitu ya, yang mungkin tidak terlalu luas. Tapi ini ya memang single bed dijadiin 1, 4 single bed jadiin 1, cuman ini jadi luas banget ya. Bahkan untuk satu tempat tidur itu dipakai buat 3 orang 4 orang itu masih muat ya. Dan ini benar-benar bersih, wangi, maksudnya wangi, nggak apek, bersih. Dan air panasnya itu jalan, tapi memang mungkin rebutan kali ya dengan pengunjung lain, jadinya kadang paginya itu air panasnya itu tidak nyala. Lalu ada TV juga, ada depannya itu ada kursi seperti fasilitas umum lah. Cuman memang kekurangannya di sini adalah saya kemarin tidak dapat alat-alat mandi ya, perlengkapan mandi lebih tepatnya, kayak pasta gigi gitu saya tidak dapat ya. Yang dapatnya itu cuma sabun, sampo. Jadi untung kemarin itu bawa sikat gigi. Nah di sini view-nya benar-benar subhanallah ya, bagus banget. Di situ hijau semua dan adem, kerasa adem. Jadi beda banget sama suasana biasanya yang saya tuh biasanya tuh panas di rumah karena deket pantai ya, dan ini
kita hanya melihat yang namanya itu hamparan hijau, dedaunan, pepohonan, pegunungan, depannya ada kolam renang. Subhanallah, mata termanja sekali dengan apa namanya ya, dengan pemandangan yang seperti ini. Nah, di sini sorenya kita renang dulu. Karena memang di sini alhamdulillah masih sepi ya, mungkin ramenya itu pas malamnya. Jadi kita renang dulu tuh, airnya lumayan dingin, tapi bersih banget. Kalau kita udah nyemplung itu nggak kerasa dinginnya, ya. Bersih, nggak ada kotoran, kamar mandinya juga bersih. Lalu di situ juga banyak patung-patung ya, patung-patungnya itu macam-macam. Lalu ada tempat istirahatnya juga, tempat tiduran untuk rebahan. Kalau misalkan pagi itu kayaknya enak banget, itu tersiram sinar mentari. Gak hanya kolam renang saja, tapi ada juga tempat gymnya nih. Cuman kemarin itu memang kata penunggunya di situ, kata penjaganya di situ, tempat gymnya itu sebenarnya bisa digunakan, cuman kuncinya itu hilang, jadi nggak bisa hidup, itu powernya, listriknya nggak bisa masuk ke situ, nggak tahu gimana lah, pokoknya ngomongnya cuman gitu. Tapi ada beberapa yang bisa. Jadi kalau habis renang nggak mau renang tapi cuman nge-gym aja ya bisa di situ, dan itu free, gratis fasilitas dari hotelnya itu. Kan coba di situnya bisa berfungsi ya. Jadi lumayan banget itu dengan harga segitu. Tenang, harganya nanti kita kasih tuh di akhir video. Jadi tonton videonya sampai selesai. Oke. Gak hanya gym aja nih, tapi juga ada view yang lebih bagus lagi. Ya memang ini untuk spot fotonya juga lumayan nih ya. Ini nih yang paling saya suka, view yang lumayan favorit sih menurut saya, Maya. Di situ kalau kita ke sana lagi itu nantinya akan ada hamparan dedaunan hijau yang memang kita itu bebas banget itu lihatnya ya. Lihat gunung, lihat lihat daun-daun ya, di bawahnya itu kita bebas banget ngelihatnya. Dan kebetulan di sini nggak terlalu ramai, jadinya itu serasa private view yang memang buat kita sendiri untuk memanjakan mata kita. Dan di situ ternyata ada villa-villa yang di bawah, dan nanti kalau malam tuh kelihatan bagus banget dan pastinya lumayan romantis. Maaf ya, itu jempolnya nutupin kamera saking tersepona dengan view yang ada di situ. Dan ini bener-bener view-nya itu mengobati rasa lelah kita di perjalanan selama 6 jam 7 jam tadi. Dan itu kelihatan hotelnya ya. Hotelnya sebenarnya nggak terlalu besar tapi lumayan bagus. Ini benar-benar tidak mengecewakan soal view-nya, walaupun tadi kecewa karena tidak ada peralatan mandinya, tidak lengkap, dikasih sama hotel ya gak apa-apa. Untung selalu sedia sikat gigi untuk anak, sikat gigi untuk kita walaupun cuma bawa satu. Nah ini hamparannya, view-nya itu bagus banget. Kalau kita keluar dari kamar itu langsung kita dihadapkan dengan view yang mantap. Ini suasananya di sore hari ya, jadi sedikit melihat sunset. Nah, ini sudah menjelang malam dan oh iya, saya sedikit lupa sih sebenarnya ya, dan ini saya kasih tahu aja, ternyata lemarinya itu ada di sebelah kaca. Sebenarnya udah saya buka dikit-dikit tapi tidak melihat secara detail ya, ternyata di atasnya itu ada gantungannya dan di bawahnya ada kursinya, cuma saya nggak terlalu memakai kursi. Ya, ini kacanya lumayan besar dan di sampingnya itu sebenarnya bisa dibuat kita itu nyetok makanan. Dan di sini harus kalian pahami juga, kalau kalian mau nginep di sini kita harus bawa bekal yang lengkap. Ya, karena kalau kita udah naik ke sini mau turun lagi itu rasanya males. Cuma tenang aja, kalau sore itu ada tukang bakso. Ya lumayan lah buat penghangat tubuh. Karena memang waktu pandemi ini kantin yang ada di luar, kantin yang ada di atas di rooftopnya itu tidak buka, jadi kita harus cari bekal sendiri. Dan lihat ya, itu view sore menjelang malam ya, dan itu bener-bener romantis banget, bener-bener bagus. Dengan harga yang segitu ya saya lumayan cukup terhibur walaupun waktu itu belum gajian. Nah ini bener-bener bagus, kita bisa melihat, jadi kayak apa ya, kayak satu kali bayar tapi kita tuh sebenarnya dapat
dapat fasilitasnya itu lumayan bagus seperti view-nya itu. Next kita lihat pemandangan waktu jam setengah 6 pagi. Itu masih ada hamparan secercah cahaya mentari ya, sunrise ya, sedikit banget, tapi ada juga lampu-lampu di bawah situ dan ada bekas gelapnya sisa dari semalam gitu kan. Itu benar-benar indah sekali wahai pemirsa. Dan ini view yang ya jadi favorit saya juga sih, pagi-pagi lihat gunung dengan 2 slice ya, ada cahaya mentari di atasnya, bawahnya itu masih gelap. Itu manis banget. Nah, untuk tips and trick juga kalau kita bawa keluarga, apalagi anak kecil, pastikan juga itu kita bawa bekal, terutama sarapannya. Kalau di sini saya biasanya itu bawa energen sama Nestum. Nestum itu yang nanti bisa dicampurin energen. Jadi energennya itu nggak cuman kitanya juga pastinya takutnya kurang kenyang ya anak-anak. Jadi bisa ditambahin Nestum. Itu bisa lumayan lah karena kita kan nggak ada sarapan tuh. Jadinya nanti sambil menunggu waktu sarapan itu anak-anak bisa sarapan dulu itu pakai Nestum. Kalau yang gede-gede mah biarin aja, lapar juga nggak apa-apa. Nah, tenang aja kalau lapar juga di situ nantinya pagi-pagi itu sekitar jam 9-10-an lah. Ada juga tukang bakso yang datang nanti ke sini ke lokasi Cokro 5 ya. Jadi kita yang males turun karena males turunnya tuh nanti pas kebetulan check out pas makan siang, nah mendingan makan bakso dulu atau memang kita makan bekal yang sudah kita sediakan sendiri. Kita bawa dari bawah. Nah, ini view-nya di pagi hari itu luar biasa ya. Gunungnya juga kelihatan. Kalau sore kemarin itu ketutup dengan kabut, jadi tidak kelihatan. Pagi-pagi itu pokoknya udah, surprise, ternyata itu gunungnya ada, besar sekali. Next kita akan ke lantai atas ya, rooftopnya dari hotel ini yang memang katanya sih bagus. Dan tenang aja, nggak perlu naik tangga. Di sini liftnya lumayan normal sih. Jadi kita nggak perlu capek-capek ke atas. Jadi ternyata di sini ada playgroundnya ya. Jadi ada semacam rumput sintetis ya kayaknya ya, rumput sintetis yang bersih. Jadi bebas untuk lari-larian anak-anak. Dan pagernya pun itu tidak sekhawatir di depan kamar ya. Jadi pagernya itu lumayan tebel ya. Di sini kita bisa lihat di bawah ya, lebih luas lagi. Kita bisa ngelihatnya tanpa terhalang apapun karena ini memang lantai yang paling atas. Bisa kita lihat tuh kan di bawahnya itu bagus banget. Gunungnya pun juga semakin kelihatan ya. Kota Bogor pun juga, kota Puncak pun juga semakin kelihatan. Nggak hanya di situ aja ya. Di sini juga ada taman bermainnya, nggak cuma di bawah aja di dekat kolam, tapi juga ada di rooftopnya itu juga ada taman bermainnya. Dan sekedar info aja, selama pandemi ini kafe yang ada di atas itu tutup. Jadi kita ya itu tadi jalan satu-satunya itu kita harus bawa bekal sendiri. Ya dari atas kita bisa lihat bawah tuh kan, bagus banget. Ini untuk spot foto pun juga bagus. Mata kita itu dimanjain banget di sini. Ada ayunan, ada apa itu ya yang 2 itu ayunannya. Dan ini ayunannya buat orang dewasa pun juga masih tetap kuat. Gak ayunan abal-abal ya, jadi tetap bisa kita cobain. Sekedar masa kecil kurang bahagia. Nah di sini yang di sebelah kiri rooftopnya ini pandangannya sedikit berbeda, lebih luas daripada yang tadi. Nah itu bisa dilihat ya, untuk kafe-kafenya itu sementara tutup. Katanya sih kalau tidak pandemi itu buka, jadi buka malam juga buka, paginya pun juga buka. Dan selama pandemi ini juga kita tidak disediakan sarapan. Ada tips and trick juga sih untuk kalian yang mau menginap atau liburan. Jangan hanya download satu aplikasi, tapi harus lebih dari satu aplikasi. Kayak saya nih ada
pergi-pergi, ada Traveloka, ada Oyo, ada Red Door, ada tiket.com. Pokoknya dicari harga terbaik dari 5 aplikasi itu. Karena satu hotel itu kadang di aplikasi itu berbeda-beda harganya. Dan jangan lupa dicari review yang paling baik. Ada satu layanan yang memang bikin surprise kita adalah mobil kita itu dicuci sama petugasnya. Dan ya walaupun dia nggak minta tapi kita sadar diri ya harus ngasih tip. Dan ini pelayanan ini baru pertama kali nih selama saya menginap di hotel dimanapun tuh nggak pernah mobil dicuci. Dan ini dicuci ya, jadi luar biasa. Nah, setelah kita check out dari Hotel Cokro, sengaja ya hari kedua nanti akan nginep di villa di daerah Cianjur. Tapi sebelum check in di villa, kita main-main dulu nih ya. Kita karena memang pengen memetik buah stroberi, jadi kita cari tempat wisata yang bisa dipetik sendiri tuh stroberinya, yaitu ketemulah Berry Farm. Lokasinya tuh seperti ada di perumahan, dan ini memang jalan-jalannya pun juga bagus-bagus nih ya, maksudnya buat rumah-rumahnya itu bagus, jadi semacam kayak wilayah untuk, memang ini proyek dari perumahan atau apa saya juga kurang tahu. Wilayahnya tidak terlalu jauh dari pusat kota Cianjur ya, puncak Cianjur, hanya beberapa menit saja. Tapi kalau dari Cisarua, daerah Cokro, Hotel Cokro tadi memang lumayan cukup jauh ya. Tapi di sini memang puas, jalannya pun juga tidak macet. Alhamdulillah kita tidak ketemu macet di pagi hari, siang hari ini menuju ke Berry Farm, karena memang anak-anak itu pengen metik buah stroberi. Dan sepanjang jalan menuju kebun buahnya itu samping kanan kiri itu ada perumahan, yang memang di sini perumahan mungkin ada sebagian besar ada villanya. Lalu juga cuman hanya Berry Farm sih sebenarnya, di dalam sini ada juga waterparknya, waterpark air hangat, tapi kita memutuskan untuk tidak ke situ karena dari kemarin itu kan sudah berenang, dan nantinya di villa pun juga akan ada kolam renangnya. Jadi kayaknya kalau ke waterpark itu akan menambah budget lagi. Ya lebih baik kita mencari wisata yang memang lain daripada yang lain, yaitu selain air. Karena kalau air itu sudah include sama hotel. Nah itu kiri jalan itu adalah waterparknya. Nah di sini bisa tips juga nih buat kita keluarga, kalau sudah hotel atau villa itu udah ada kolam renangnya, lebih baik wisatanya itu jangan ada yang berair lagi. Di samping budget itu nantinya akan menambah, karena masuk waterpark itu nggak juga cukup hanya 10.000, pasti 20.000 ke atas. Itu juga nantinya masuk angin lah ya, karena tiap hari berenang, apalagi airnya air dingin. Kalau memang yang waterpark di situ itu airnya hangat, cuman itu tadi lebih ke intinya adalah minimal budget. Nah kita udah sampai nih di Berry Farm, yang memang tempatnya dari luar itu tidak terlalu luas, tapi kalau udah masuk itu sudah lumayan luas. Depannya itu sebenarnya ada kuda-kudanya, cuman lebih baik jangan ke situ karena kemarin itu tanya lumayan mahal ya. Nah nanti bisa main kudanya itu di sekitar Villa Cianjur, yang di situ harganya bisa lebih miring. Nah kita sudah mulai memetik buah stroberinya, dan ini kebetulan kita sedang tidak musimnya, jadi stroberinya itu sedikit. Untuk tips kalau pengen memetik stroberi itu katanya sekitar bulan Maret, April, Mei lah, itu katanya lebih lagi panen. Kalau yang sekarang itu sedikit, cuman lumayan lah, banyak juga sih hitungan segitu. Kalau misalkan banyak juga nantinya over budget lagi. Karena apa? Sekilo itu ternyata 80.000 memetik sendiri. Padahal sebenarnya kalau beli pun juga nggak segitu juga ya. Tapi di sini kita lihat esensinya itu ya kita bisa memetik sendiri. Anak-anak jadi seneng, kita jadi tahu
buahnya langsung dari tanamannya itu sendiri. Jadi lebih menjual esensinya sih yang saya nilai dari berry farm ini. Lumayan seru. Selain kebun buah stroberi, di berry farm ini sebenarnya ada kandang kelinci yang anak-anak itu bisa main sepuasnya, memberi makan kelinci, dan itu bayar lagi sebenarnya Rp10.000. Cuman waktu itu ya kita tidak masuk ke situ karena memang kelincinya sedikit, jadi kayaknya anak-anak juga tidak tertarik. Dan tidak di situ juga, ada juga di situ makanan seperti kayak saung-saung untuk kita istirahat di situ habis metik, lalu kita minum jus buahnya karena di situ bayar masuknya 15.000, itu nanti gratis jus buah satu gelas ya, 1 cup, dan itu cukup seger banget kita minum setelah metik buah stroberinya. Di berry farm ini nggak cuma metik buah stroberi, beli stroberinya doang, tapi juga ada produk dari stroberi, ada manisan stroberi, ada sambal stroberi, dan harga rata-ratanya itu 25.000. Setelah capek metik buah stroberi, kita nukerin tiket dengan 1 cup jus segar stroberi. Oh iya, untuk info, anak-anak di bawah usia 2 tahun itu tidak perlu beli tiket. Jadi yang beli tiket itu 2 tahun ke atas. Setelah di Berry Farm, kita lanjut perjalanan ke Little Venice. Memang ini tempatnya itu searah dengan Berry Farm tadi nih. Nah, di samping ngirit bensin karena perjalanan searah, dan ini juga tidak buang-buang waktu. Jadi ini tips juga buat kalian yang mau berwisata lebih dari dalam 1 hari. Usahakan cari tempat wisata yang searah ya, agar agar memaksimalkan waktu dan juga bensinnya itu akan lebih ngirit. Kita udah sampai nih di Little Venice, dan ini sesuai dengan bayangan saat saya melihat di Maps. Ya, Little Venice itu dengan konsep Eropa Italia. Ya pokoknya yang sesuai dengan yang saya lihat reviewnya di Map itulah, bahwa lokasi ini bagus. Nah, tiket dari masuk Little Venice ini sebesar Rp30.000, tapi di bawah usia 2 tahun itu tidak dikenakan biaya tiket ya. Dan pastikan kalau kalian kesini itu harus pakai masker, karena kalau nggak pakai masker itu nggak bisa masuk. Nah, kalau kalian punya OVO, itu lebih baik bayarnya pakai OVO, karena kalian nanti akan dapat diskon 10%. Nah, waktu kesana kebetulan saldo OVO saya itu nggak ada, jadi sedikit kecewa atau gitu, tadi ngisi OVO dulu nih karena ada cashback 10%-nya, kan lumayan ya. Sebelum masuk pun kita juga ada cek suhunya, jadi sesuai protokol, jadi jangan khawatir, pasti ini safety-nya itu lumayan bisa kita dapatkan, karena pas masuknya itu harus dicek suhu terlebih dahulu. Nah, ini suasananya dari mulai masuk itu sudah terasa ada danau-danaunya, ada sungai-sungainya, sesuai dengan namanya ya, Little Venice ya. Jadinya suasananya itu manis banget, dan saya salut banget ini sama yang bikinnya, karena ini asli ya, jadi bukan miniatur atau tapi ini seperti kayak kota asli. Jadi kita benar-benar excited sih dengan harga 30.000 itu, sepertinya kok dengan dapat sajian yang seperti ini ya bagus lah, nggak mengecewakan. Anak-anak juga seneng karena kita bisa naik wahananya, dan wahananya itu bayar sendiri ya. Jadi kalau kesini itu juga harus siapkan uang cashnya, karena kita kalau ada kartu permainan Fun World, kalian tidak perlu beli lagi, karena kalau
belum punya kartu Funwall-nya, itu nantinya akan beli dan dikenakan biaya Rp2.000. Jadi nanti masuk ke wahananya itu tinggal gesek. Tapi tenang aja, kalau kalian males beli kartunya, bisa langsung cashnya dan langsung dikasih ke petugasnya di situ ketika kalian naik wahananya. Nah, sebelum naik wahana, anak-anak pengen naik nih di sebenarnya ini kapal tapi bukan kapal yang berjalan ya, hanya seperti apa ya, di sini bisa buat spot foto-foto dan pemandangannya pun juga bagus karena apa, ada perumahan atau villa yang ada di situ di pinggir danau. Itu villa-villanya itu bagus karena mulai dari masuk parkir pun itu juga villanya itu unik. Jadi ada seperti tematik, ada tema Jepang-Jepangnya, ada perumahannya itu perumahan yang apa ya, yang klasik. Jadi ada tema-temanya per rumahnya sebelum masuk ke Little Venice ini. Jadi seru banget. Nah, ini suasananya di atas kapalnya, dan di sampingnya itu ada kayak lambangnya Singapura ya, singa yang ada air mancurnya itu, dan itu benar-benar memanjakan mata juga ya. Dan itu ada perahu naga, gondola, dan kapalnya yang warna putih itu sama, naiknya itu sebesar Rp25.000 saja, tapi di bawah 2 tahun itu masih free. Jadi kalian kalau punya anak di bawah 2 tahun itu lumayan ya, bawa aja karena tidak bayar. Nah, untuk naik perahu ini kita antri ya, karena selama pandemi katanya itu hanya ada satu perahu saja. Biasanya itu ada 5, jadi sedikit antri. Tapi sambil menunggu perahu itu anak-anak dimanjakan dengan ikan di situ. Jadi kita bisa ngasih makan ikan, beli pakan ikannya, lalu ikannya nanti akan kumpul dan itu seru banget. Nah, nggak hanya perahu aja sih, tapi juga ada bebek-bebekan, lalu ada kapal yang besar warna putih itu juga ada perahu naga juga ada, dan itu semuanya adalah rata-ratanya itu 25.000. Nah, ini serunya itu kita bisa di situ ada tukang fotonya. Sekali foto itu 30.000, nanti dapat cetakannya. Tapi kalau kita fotonya 2 kali itu nanti gratis filenya. Jadi filenya itu bisa kita ambil, karena sekarang kan zaman sekarang bukan lagi cetakan ya, tapi filenya aja. Dan ini nantinya bisa milih file fotonya itu ada di di tempat sewa kostum yang mungkin jaraknya 50 meter lah dari tempat antrian perahu tadi. Dan sewa kostumnya ini sama pandemi juga ditutup ya, karena memang mungkin untuk menghindari penularan COVID juga ya. Jadi kalau sewa kostum itu tidak terlalu aman. Dan selain itu fasilitasnya pun juga lengkap ya. Ada musola, tapi juga tips juga kita harus selalu sedia sajadah dan mukena, agar satu kita tidak antri dan kedua pastinya kita lebih aman. Setelah capek dan puas di Little Venice,
kita langsung pulang, kok pulang sih, langsung dalam perjalanan ke Villa Aset, yaitu tempat menginap di hari kedua kami ya. Dan ini villa kebetulan punya, bukan punya sih, jadi ini milik Pemda DKI, cuman dijaga oleh teman kita ya. Dan ini per malamnya itu 350.000. Kita memilihnya itu yang tipe bungalow yang bisa buat 2 keluarga. Dan ini luas banget, fasilitasnya pun juga lengkap. Ada taman bermainnya buat anak-anak, ada juga kolam renang ya, ada juga buat spot foto juga bisa karena tamannya pun juga tertata rapi. Dan ini tipe kamar bungalow yang akan kita tempati selama semalam, karena ini tujuannya hari kedua itu bukan lagi mengeksplor dari hotel tersebut, dari hotel ataupun view dari hotel, tapi hanya pure untuk istirahat karena kita jalan-jalannya itu udahan ya. Dan ini cukuplah buat untuk istirahat kita. Villanya itu tidak terlalu luas tapi cukup buat 2 keluarga, dan viewnya itu langsung mengarah ke kolam renangnya. Ada 2 kamar, ada kursi di depan, ada kursi di dalamnya, ada semacam meja untuk kita makan, ada televisi, dan kasurnya pun juga empuk ya. Ini bisa kita menambah extra bed, tapi saya belum nanya lagi kalau extra bed itu berapa. Mungkin sekitar rata-ratanya 50.000 sampai 100.000 sih. Nah, ini ada lemarinya, ada meja riasnya, dan yang saya perlu acungi jempol adalah fasilitas air hangatnya, karena itu sangat butuh banget buat kita. Yang pertama karena memang di situ kan suasananya dingin, dan yang kedua biar lelahnya itu kita cepet terobati, itu mandi pakai air hangat. Nah, di sini kita bisa menikmati sunset ya, karena ada secercah sunset walaupun cuma sedikit. Dan ada kolamnya kebetulan masih sepi, mungkin ramainya besok. Di sini juga ada taman-taman bermainnya. Taman bermainnya itu juga lumayan lengkap sih ya, ada ayunan, ada jungkit-jungkitnya, dan paling favoritnya anak-anak itu ada prosotannya, itu 2 tinggi banget, ada patung-patung hewannya, dan itu cukuplah buat untuk hiburan sejenak untuk anak-anak selama ada di situ. Jadi ini ternyata tidak hanya pure menginap saja, tapi juga main-main di situ juga oke punya ya. Hanya 350.000 untuk tipe bungalow, dan ini untuk 2 keluarga kan, jadinya bisa dibagi 2, jadinya sekitar 175.000 lah per keluarga. Dan ini murah banget karena dengan fasilitas yang lumayan lengkap kita dapat ya enggak. Jadi ini hari kedua, ini memang saya mencarinya penginapan yang tidak terlalu mahal dan cukup untuk kita istirahat. Kalau hari pertama kemarin itu kita menginap di Cokro, dan itu lumayan lah budgetnya buat kami, tapi viewnya bagus. Karena apa? Ya memang kita carinya itu buat mengeksplor hotelnya, karena pertama datang itu kita kan capek tuh. Nah, kita nggak bisa langsung main-main, dan itu kita hanya butuh istirahat, tapi juga nggak hanya istirahat aja, harus ada nilai plusnya. Makanya milihnya itu hotelnya yang ada fasilitasnya lebih lengkap dan viewnya itu pastinya bagus, dan serta buat kita nyaman ketika kita nginap. Kalau yang kedua itu lebih turun dulu sih kastanya. Jadi yang sederhana aja, yang penting kita nginapnya itu nyaman dan bisa istirahat. Begitu. Tips juga itu buat kita yang menginapnya itu lebih dari 1 malam tapi budgetnya itu nipis. Hari pertama itu cari hotel yang lebih bagus, hari kedua itu cari penginapan yang cukup nyaman aja, nggak perlu terlalu bagus. Begitu. Tapi ini tempatnya itu asli, bersih. Seperti yang saya bilang di bagian awal tadi ya, kita naik kudanya tuh nggak perlu di Berry Farm, tapi di Villa Cianjur aja. Dan ini alhamdulillah hanya 50.000 buat 2 kuda. Irit kan?
Alhamdulillah juga kita kemarin sempat mampir ke DSF Factory Outlet dan di situ harganya lumayan miring karena kebetulan anak pertama saya pengen kaos ya. Jadi saya mampir ke situ. Nah, tapi ternyata di situ ada banyak mainan dan ini hanya murah banget ya, 6.500 sekali naik. Puas lah. Setelah check out, kita langsung menuju pulang, tapi kita cari oleh-oleh dulu dan mampir sebentar di Cimory. Dan kebetulan itu waktu mampir ke Cimory sudah mulai mau tutup, jadi kita hanya kesempatan buat makan aja di situ ya, makan di restonya Cimory dan asli lumayan enak walaupun harganya itu lumayan mahal. Jadi kita puas. Dan ini keseruan dari anak-anak saya karena memang saya kalau jalan-jalan itu kami mencoba gimana caranya biar enjoy ya. Jadi pokoknya jangan sampai mood kita itu rusak karena kita sendiri. Lagi 1, 2, 3. Yo 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 yo, terus lagi yo 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 yo, aduh lagi yo 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 yo. Oke, terima kasih udah nonton video sampai di sini, tapi sampai akhir ya, karena di akhir video ada price listnya itu bisa buat kalian jadikan referensi untuk liburan kalian yang ala-ala kami yang memang menekan budget biar tidak over budgeting ya. Nah, pokoknya selalu tetap sehat terus. Selalu pakai masker dan jaga kesehatan, jaga hati, jaga diri, jaga semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.